seluruh yang hadir, muslimin muslimat, hafizakumullah jami'an. Marapet ate, masepa, tengka, ngarep syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuju keselamatan dunia akhirat. Dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haul muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama Pokaan Kapongan Situbondo, seiring harapan semoga kita senantiasa mendapatkan nadrah perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadir, tidak ada kebahagiaan yang paling utama kecuali kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Dengan kita dijadikan sebagai umat dari pemimpin para nabi, kita dijadikan umat dari seorang nabi yang mulia, maka kita pun menjadi umat pilihan. Semoga keberkahan ini senantiasa terjaga hingga kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadir, ketika para sahabat beriman, tentu berdasarkan suatu bukti nyata yang dilihat mata, melihat langsung, berjumpa Nabi, menatap wajah Nabi yang indah, mendengarkan suara Nabi yang indah, melihat akhlak Nabi yang mulia, maka para sahabat simpati dan menyatakan keimanannya pada baginda Nabi. Tetapi bagaimana kita dengan umat di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa Nabi, tidak pernah mengetahui melihat wajah Nabi, tidak pernah mendengar suara Nabi yang indah, namun kita dianugerahi iman. Para sahabat sangatlah pantas mencintai Nabi, beriman kepada Nabi, berjuang membela perjuangan Nabi, karena mereka melihat bahwa ajaran kebenarannya disertai mukjizat yang nyata. Saat orang-orang kafir Quraisy meminta bukti tentang kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad, apakah mampu membelah bulan, maka dengan telunjuknya yang mulia, bulan pun terbelah. Begitu juga ketika seorang yang angkuh sombong menantang Nabi, menguji kehebatan fisik Nabi, berkali-kali ingin merobohkan, menjatuhkan Nabi, namun ia sendiri yang terpelanting. Nabi pun bertanya, apakah engkau ingin mengetahui yang lebih hebat dari ini? Nabi pun menunjuk satu pohon, dipanggil pohon itu. Tiba-tiba pohon itu pun datang bersama akarnya menghadap Nabi, sujud menghormat baginda Nabi. Dia pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum lagi seseorang yang diam-diam menyelinap melihat Nabi sedang istirahat di bawah pohon, sementara di kejauhan para sahabat memilih tempat untuk berada, mengatur jarak dari Nabi agar Nabi istirahat lebih leluasa. Tiba-tiba orang ini mengambil pedang Nabi yang diletakkan di pohon dan menghunuskannya kepada Nabi yang sedang istirahat. Wahai Muhammad, sekarang siapa yang akan membelamu? Sahabat-sahabatmu jauh di sana. Maka dengan tegas, penuh kekuatan iman, penuh kepasrahan, Nabi pun menjawab, Allah yang akan membelaku. Seketika tangan orang itu gemetar dan pedang pun jatuh. Sigap dengan cepat Nabi mengambil pedang itu dan membalikkannya. Sekarang siapa yang akan membela kamu? Orang itu pun ketakutan dan penuh harapan meminta maaf, seraya berkata, engkau orang baik, engkau adalah teman yang baik, engkau adalah pemaaf. Ketika engkau membiarkan aku pergi, aku akan menyampaikan kebaikanmu kepada umat, kepada kabilahku, kepada sukuku, bangsaku. Maka Nabi pun memaafkannya, membiarkan orang tersebut pergi, dan dia pun menjadi seorang yang berdakwah tentang kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sementara kita
jauh 15 abad. Ratusan tahun telah membuat jarak yang begitu jauh antara kita dan zaman baginda Nabi. Tetapi kita dianugerahi keimanan. Nabi pun telah memberikan suatu penilaian bahwa ada umat yang kuat imannya. Siapa mereka? Bukan para sahabat yang membersamai Nabi, tetapi umat yang tidak pernah berjumpa Nabi, namun beriman kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan kerinduan ingin berjumpa Nabi Muhammad SAW. Bahkan umat ini menurut Nabi, demi kerinduannya ingin berjumpa Nabi, rela berkorban jiwa raga. Semoga kita termasuk umat pilihan, umat yang imannya senantiasa merindukan baginda Nabi, merindukan perjumpaan bertemu Nabi Muhammad SAW. Dalam penyebaran ajaran risalah Islam yang diteladankan oleh baginda Nabi, ada jasa para sahabat yang memperkenalkan, mengajarkan, menceritakan kisah baginda Nabi. Di dalam keteladanan para sahabat menyebarkan sosok mulia baginda Nabi, ada teladan, ada jasa para tabi'in. Begitupun para tabi'in, kita mengenalnya karena ada jasa para tabi'in. Dan selanjutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semua ajaran kebaikan itu kita pun telah diperkenalkan oleh guru-guru mulia kita, para pendidik, para ulama, para kiai, para guru ngaji, murid-murid dari para kiai yang telah mengajarkan betapa indahnya sosok baginda Nabi dan betapa luhur mulianya akhlak Nabi. Dengan kita mempunyai para guru yang mulia, ada jasa kedua orang tua kita yang telah membimbing kita, mengantarkan kita untuk menemukan sosok guru-guru yang mulia. Jazahumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan, setiap kebaikan orang tua kita dan para guru kita. Kepada setiap orang yang berjasa, terima kasih. Jazahumullah ahsanal jaza. Para guru tolang, para murabbi, pendidik kami sejak kecil hingga dewasa, para guru ngaji, guru alif, para kiai, ibu nyai, ustadz, ustadzah yang senantiasa membimbing kami semua, para ulama, para pendiri muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama, Bapak Babu Guru Rato, seluruh orang-orang terbaik dalam kehidupan kita. Setiap usai sholat, sepenuh hati bersyukur pada Allah, kita pun berdoa, Rabbil firli wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Merekalah yang telah menuliskan kalimat bermantra, kalimat suci, kalimat yang senantiasa harus kita perbaharui.